Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Fajar Saleh dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Tangerang. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah metodologi penelitian, yaitu tentang pengertian metode penelitian, kemudian ciri-ciri keilmuan kegiatan penelitian, tujuan adanya penelitian, dan beberapa klasifikasi penelitian. Dan ada juga definisi dan jenis fungsi serta bagaimana cara pengumpulan data. Yang pertama, untuk pengertian metode penelitian ini, yaitu metode penelitian ini adalah suatu cara ilmiah yang berfungsi untuk mendapatkan data dengan tujuan dan beberapa kegunaan tertentu. Nah, apa sih cara ilmiah itu sendiri? Nah, cara ilmiah itu bisa disebut juga dengan suatu kegiatan penelitian yang didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yang diantaranya rasional, empiris, dan sistematis. Lalu apa itu rasional? Kalau rasional itu penelitian yang dilakukan sesuai dengan nalar manusia. Nah, atau bisa dibilang penelitian yang masuk di akal gitu. Nah, kalau empiris itu cara yang dipakai dapat diperhatikan sama panca indera. Jadi orang juga bisa memperhatikan cara yang digunakan. Nah, kalau sistematis ini adalah proses yang dilakukan menggunakan langkah-langkah atau ada step by stepnya gitu. Nah, selanjutnya ada apa aja sih tujuan-tujuan dari penelitian itu? Nah, secara garis besar tujuan penelitian itu ada 3. Yang pertama, penemuan baru, pembuktian, dan yang terakhir, pengembangan. Jadi data yang ditemukan itu data yang masih baru atau masih fresh, lalu dapat dibuktikan tentang kebenarannya dan bisa dilakukan gitu. Nah, untuk memperluas pengetahuan ada beberapa klasifikasi penelitian. Yang pertama itu ada penelitian berdasarkan pendekatan yang dipakai, yaitu penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Yang kedua, penelitian ditinjau berdasarkan pemakaiannya. Itu ada penelitian terapan dan penelitian murni. Dan yang ketiga, penelitian berdasarkan tujuan umumnya. Ada penelitian eksploratif, penelitian verifikatif, serta penelitian pengembangan. Yang keempat, penelitian berdasarkan tarafnya. Itu ada penelitian deskriptif dan penelitian analitik. Lalu mari kita bahas mengenai data. Apa aja sih pengertian dari data itu? Nah, jadi data itu adalah kumpulan informasi-informasi yang didapat dari pengamatan suatu variabel yang bentuknya dapat berupa dengan kata-kata atau bahkan simbol dan juga angka. Lalu berfungsi data itu sebagai alat membuat keputusan dan evaluasi. Lalu untuk jenis-jenis data itu, yang pertama ada data kualitatif, yaitu data yang menunjukkan kualitas atau mutu sesuatu yang ada atau bisa dalam hal peristiwa yang keadaan yang bisa diungkapkan dalam bentuk pengamatan atau kata-kata. Contohnya itu seperti pencapaian laba bank BTN mencapai 10 triliun karena kinerja karyawan yang bersinegritas. Nah, dari kalimat itu terdapat data-data kategori, berjenjang, dan bersifat relatif. Dan yang kedua itu ada data kuantitatif, yang dimana lebih ke data yang bentuknya berupa angka. Data kuantitatif lebih ke data yang bentuknya berupa angka-angka atau nominal, yaitu misalnya jumlah warga masyarakat sebanyak 50 orang tidak dapat membuat SIM karena tidak memiliki sebuah BPJS. Nah, selanjutnya yang dapat saya bahas di kali ini yaitu bagaimana cara pengumpulan data yang baik dan benar. Cara pengumpulan data yang baik dan benar itu terbagi menjadi 2, yaitu data primer dan data sekunder.
Data primer itu data yang sumbernya diperoleh langsung dari sumber pertama dan bisa melalui wawancara atau pengisian angket. Nah, untuk yang data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau bisa dibilang datanya sudah diolah oleh pihak yang lainnya. Misalnya kayak jumlah saham PT Bank Mandiri yang ada di BEI. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila ada salah-salah kata saya juga mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.